hancur atau majunya itu karena ada asobiah-asobiah. Wali Songo itu bukan sekedar ulama, bukan sekedar wali, tapi beliau juga pemimpin. Jangan terlalu bebas, tapi juga jangan terlalu fanatik. Kita jangan melupakan sejarah karena Indonesia ini sebenarnya bangsa yang besar. Halo guys, balik lagi sama kita Generasi Pemenang. Biar heboh dikit ya guys. Mau ngapain ini kita sore-sore? Perkenalin diri dulu kali ya, biar pada nggak lupa sama kita. Kalian lu guys, inget-inget ya nama gue Riri dari Generasi Pemenang. Nih ada Bang, siapa nih Bang? Bang Kiki dari Generasi Pemenang. Gue Widi dari Generasi Pemenang. Gua Alfian dari Generasi Pemenang juga. Oke, sore ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang. Ya Cong, sama Gus ini. Kenapa kita ini ada Gus? Soalnya kita mau bawa ini cerita religi Bang. Wah, bukan klinik tapi kan bukan ya? klinik bukan. Nyerempet dikit paling. Ini kan kalau misalkan udah musim-musim politik gini nih Bang nih ya. Iya. Biasanya nih orang pada ngapain sih Bang? Pada nyekar-nyekar gitu Iya. Bang. Jarah-jarah coba nih. Mungkin Bang Hakiki dulu dah. Coba Bang, dari Bang Hakiki. Ya sebenarnya kalau orang politik gini atau nggak mau ngejabat pada ziarah itu sebenarnya nggak ada salahnya sih sebenarnya. Tapi kan yang penting niatnya buat ziarah gitu kan, bukan untuk meminta untuk dimenangkan. Jadi ziarah tuh belajar tapak tilas sejarah dari yang kita kunjungin, misalnya di Klender ya ada Pangeran Jayakarta. Memang kan sejarahnya dia sebagai pemimpin dulunya, sebagai pedagang dan pemimpin. Jadi mungkin bisa ambil tapak tilas atau cerita-cerita dia kenapa bisa menjadi pemimpin yang baik gitu. Oke. Ya. Kebetulan kan gini ya guys, kita apa? Bulan November ya? November apa awal Januari gitu? Ya. Kita pernah ini ya Bang, ziarah ya? Iya, kita ziarah tapak tilas. Khususnya untuk pertama kali kita ziarah itu di DKI Jakarta Iya. ya? Iya, Kita kita keliling. keliling Jakarta tuh. Iya. Begitu pertama dari mana emang kita pertama itu? Kita tuh pertama di Habib Kuncung atau nggak Habib Ahmad ya, Habib Ahmad di daerah Kalibata itu Kak. Dan kita kalau nggak salah ziarah itu bertepatan hari anti korupsi ya guys. Iya, betul, betul, Jadi betul, kita betul. iya Hari Jumat lagi. Iya hari Jumat benar. anti Iya, pas korupsi. Jumat. Jadi kita belajar bahwa para ulama-ulama dulu kan mengajarkan kebaikan yang nggak mungkin lah jadi pemimpin untuk korupsi. Oh, gitu, Nah iya kebetulan di Generasi Pemenang kita selalu mengaplikasikan seperti itu ya, bahwa nanti kalau jadi pemimpin ya jangan korupsi gitu. Iya, seperti paslon kita ya. Ya udah pasti. Iya, pasti lah. sikat korupsi. Yoi, tabrak bos. Tabrak terus ya. Terus kita kemana lagi tuh Bang? Si Alfi coba di mana Gus. Fi kemarin? Kita dari Habib Kuncung itu langsung ke lupa lagi gue. Dari Habib Kuncung kita ke Mbah Priok. Priok. Ya. Pangeran Jayakarta. Ya Pangeran Jayakarta Sholat- Klender. Ya sholat bisa Jumat di ya. sana. Pangeran Terus Jaya- hujan. Iya, Hujan. Kalau ceritanya gimana tuh Bang? Jadi kalau saya kan memang kalau dari sekolah sih ya, itu udah ziarah sih sebenarnya. Jadi setiap malam Jumat itu pasti dekat rumah itu Habib Kuncung. Nah, emang Udah ziarah. tradisi ya? Iya, karena mungkin kalau di Rasulullah tuh biasanya kalau lagi bete, jadi Rasulullah tuh pernah stres sebenarnya, pernah bete, pernah yang galau itu dia selalu menyendiri untuk berdoa atau berzikir. Nah, mungkin untuk anak-anak muda sekarang itu baiknya kalau lagi galau itu nggak usah yang macem-macem dulu gitu, mau kelusi, dugem, mending lo ziarah, baca tahlil, baca al-fatihah, lo ngaji itu lebih adem sih. Kelar tuh Bang. Ada yang kesindir Bang, ada yang kesindir nih. Hilang. Diam-diam aja tuh, Nggak, kan mikir. Kan ada yang lucunya kenapa? Orang suruh jadi petani, ya kan malamnya suruh ke diskotik kan gitu, lucu kan jadinya. Maksud gua ya nggak gitu-gitu juga, mendingan habis petani biar petaninya bagus, berdoa dengan baik. Masjid ya Bang ya? Hah? Ke masjid ya, bukan ke disco. Iya, Juga iya. pernah dicontohkan sama Rasul sebenarnya. Iya. Jadi Gus tuh tangannya jangan gini. Biar Abdul gini. Kalau gini ntar kita Gimana Gus? bahaya. mumpung sekarang bulan Rajab nih kan emang Iya peristiwa Isra benar, Mi'raj pada di bulan Rajab. nyekar ya Pak ya. Di peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah melakukan perjalanan Isra. Nah dari Masjidil Haram ke Madinah, terus dari Madinah ke Bukit Tursina. Nah Bukit Tursina itu sebenarnya napak tilas juga, napak tilas Nabi Musa itu pernah ke sana. Terus habis dari situ ke Baitul Lahmi atau Baitul Ya, Lahmi betul. di Palestina. Ya, Di situ betul. tempat Nabi Isa lahir kan. Nah, iya betul. Nah itu juga Rasulullah sedang napak tilas juga. Iya, sih. memang Dan itu dicontoh. kondisinya lagi sedih juga kan. Iya, ya kan iya ditinggal Khadijah. Pamannya Abu Bakar. Iya, makanya kebanyakan kalau orang dulu tuh galau, kan kalau orang sekarang, ngapain sih berbetapa di goa, itu sebenarnya enggak. Karena memang dikelinikin.
kayak gini, kayak Menyan zaman dulu itu bukan buat klinik, Wak. Jadi buat nandain bahwa acaranya mau dimulai. Jadi iya. Kalau sekarang kan ada video WA, ada WA grup WA gitu kan. Tahlil mau mulai, baru datang. Kalau dulu tuh memang pakai Menyan. Jadi jangan disangkut pautin sama klinik, itu semua ada sejarahnya karena sejarah itu penting gitu. Iya. Habis itu kita ke Bapriuk ke luar Batang. Oh, luar Batang. Batang. Kenapa sih disebut Habib Luar Batang? Kenapa tuh? Pak Alfi? Coba Ya. ini. Ya mungkin sejarahnya itu beliau itu yang meninggal pas muda ya. Iya, betul ya. Beliau meninggal pas muda lalu dari Palembang kalau nggak salah dimakamkannya di sana ya. Ya, itu yang di Bapriuk kalau itu Palembang Bapriuk ya. Kalau yang luar Batang? Kalau kenapa disebut Luar Batang? Karena memang salah satu karomah kalau di zaman Rasul kan itu namanya apa ya? Kalau Batang. Ya, Batang. kalau zaman Rasul itu namanya apa sih? Wahyu apa kekuatan. Kalau di zaman wali itu namanya karomah. Jadi jadi sesuatu yang diberikan wali. Jadi waktu dia mau dikubur itu pas di kurung batang atau nggak? Yang berarti itu pas mau dibuka itu mayitnya udah nggak ada. Mayitnya sudah di kuburan karena pengen buru-buru ketemu sama Allah, sama penciptanya. Jadi makanya disebut Nabi Luar Batang, dan beliau juga nggak nikah. Dia umurnya masih 30-an sekian, dia udah meninggal sih. Kalau yang ini Bang, yang apa? Yang ada masalah sama itu, Cong, apa Cong? Satpol PP, Cong ya? Enggak sebenarnya bukan masalah. Apa tuh Bang? Ntar di take down lu video gua aja di take down. Nggak boleh. Video gua di take down. Yang itu Bang, maksudnya kan itu ada apa, Toto ada niscaya apanya? Nah itu kalau Mbah Priuk di... Oh itu Mbah Priuk, tadi Mbah Priuk itu ya? Mbah Priuk. Oh yang ini yang sempat bentrok dulu. Ya, Iya, udah maksudnya. Itu sih bentroknya mungkin sebenarnya bukan masalah kereligian atau masalah ini, tapi lebih ke masalah tanah dan lain-lain. Itu kita juga nggak tahu persis ya, cuma memang pernah ada bentrok dan akhirnya sekarang diresmikan menjadi cagar wisata religi, malah akhirnya pemerintah lebih menyepakati itu dibanding harus digusur. Kan samping kanannya Pelindo ya, Wak. Iya, paham kan benar-benar. saya. Iya, ya Pelindo punya siapa, Wak? Ya itulah pokoknya. Iya, jadi iklan mulu di sini ya, bawaannya ya. Enggak, jadi maksud saya memang dulu pernah ada bentrok, tapi sebenarnya kewaliannya beliau itu bukan di situnya. Beliau tuh pengen dari Palembang, beliau aslinya Palembang. Jadi dia berlayar, akhirnya mungkin ada ombak terus meninggal di situ. Belum sempat berdakwah tapi lucu ya. Jadi kalau ke wali ya, belum dakwah aja bisa jadi karomah gitu. Jadi wali itu ada dua sebenarnya. Ada wali yang mastur, itu yang terkenal. Ada wali yang maskur, jadi yang nggak terkenal. Banyak loh wali-wali yang nggak terkenal. Misalnya punya ibu nggak? Punya bapak nggak? Punya. Itu sebenarnya adalah wali-wali tanpa sayap, bidadari atau wali-wali tanpa sayap. Sebenarnya lebih bagus juga ke orang tua ya Gus ya. Jadi ziarah orang tua dulu. Dengar gua, jangan lawan mulu. Ya kan sama anjing. Iya. Iya sama anjing berani orang tua. Langsung ke orang tua aja. Iya, doa orang tua itu juga penting. Jangan ziarah keliling nih sampai dunia, sampai Banten, tapi kuburan orang tua aja enggak. Itu salah juga sebenarnya. Iya, sebenarnya di Jakarta juga banyak ya Bang ya. Maksudnya kayak makam-makam yang memang patut untuk diziarahi gitu ternyata gitu. Maksudnya orang Jakarta sendiri, kalau gue pribadi kayak lah banyak juga ya baru gitu. tahu gitu kan. Kayak seru juga dan maksudnya Iya. kayak zaman sekarang ziarah nyari apa sih gitu. Ternyata rame Bang itu yang kayak Masya Allah ya, rame banget orang hari Jumat terus kayak itu kan hari kerja. Terus ternyata di tempat ziarah itu masih pada rame banget. Iya, memang kalau zaman dulu saya orang dulu nih ya. Tapi memang ziarah tuh sebagai hobi aja sih. Jadi bisa berzikir, bisa sedekah, bisa. Kalau bahasa anak sekarangnya healing kali ya Bang. Zaman sekarang tuh healing. Iya, gitu ya Bang ya. Makanya kalau ziarah tuh juga nggak mesti yang harus baca yang banyak-banyak, enggak, datang ya misalnya depan berdoa juga biasa, berdoa depannya tukang cilok ya beli aja dulu nggak apa-apa, yang penting kita udah sedekah. Makanya gue ini kurang setuju sama film-film horor zaman sekarang. Nah itu karena mengkonsepkan kuburan itu serem. seolah-olah serem, padahal enggak. Kuburan itu kan tempat kita nanti. Iya. Nanti tempat kita siapin. Iya, tempat kita tinggal nanti kan. Tapi seolah-olah film-film horor di Indonesia itu memframing bahwa kuburan itu sesuatu tempat yang angker, di situ banyak setannya, banyak kejadian-kejadian menyeramkan, padahal kan yang enggak. Bener-bener gue setuju, apalagi itu tuh film yang orang sholat tahajud malah ditakut-takutin ya. Iya ya, jadi orang nggak mau tahajud. Gue pengen tahajud jadi takut dulu. Balik ya, orangnya gitu. Iya bener-bener. Nah itu mungkin dari situ kita ini nih Bang generasi pemenang. Nggak ada ini nih, dari Napak Tilas Wali Songo. Itu dia Bang. Ya, coba Gus, gimana Gus? Ya emang sarana kita
ziarah ke Wali Songo itu selain kita ya untuk kita berdoa, kita minta wasilah lah ya. Kita juga menghayati kehidupan mereka atau kita Tapak tilas. napak tilas kan, napak tilas itu kita mencari sejarah Wali Songo itu seperti apa, karena Wali Songo ini kan jasanya sangat besar. Dulu ini di zaman sebelum Wali Songo kan masih kerajaan-kerajaan ya, kerajaan-kerajaan yang Majapahit terakhir itu. Nah itu dulu itu belum ada kata di Indonesia itu, cari aja di kamus bahasa Kawi itu nggak ada yang namanya rakyat. Kata rakyat nggak ada. Nah kata rakyat dulu itu, masyarakat itu dibagi dua. Yang pertama Gusti itu orang yang tinggal di istana. Nah lalu Kaula itu orang yang masyarakat biasa. Nah masyarakat biasa ini dia nggak punya hak milik. Jadi kalau misalkan suatu saat kerajaan yang ada di dalam keraton atau kerajaan itu pengen ngambil anaknya buat ditumbalkan, itu boleh. Nggak bisa ngelawan. Nggak bisa ngelawan. Nah datanglah Wali Songo itu dari Sunan Ampel yang di Surabaya sampai Sunan Gunung Jati itu. Nah dia merubah tatanan sosial yang ada di Nusantara ini. Jadilah rakyat, masyarakat. Masyarakat itu kan dari bahasa Arab musyarakah. Musyarakah itu bekerja sama. Jadi antara pemerintah kerajaan dengan masyarakat biasa itu setara, punya hak yang sama. Iya, pokoknya berawal dari ziarah, itu pencetusnya kita buat roadshow Wali Songo tuh, Bang. Nah, itu keren sih, emang Iya. keren banget sih. Ya alhamdulillah banget, jadi tahu, Maksudnya, Bang. ya, karena kan kebetulan pemimpin kita nih ya, Wit ya, Pak Ganjar dan Pak Put tuh religi banget orangnya, dua-duanya. Buktinya Satu kemarin, santri ya, Bang? buktinya kemarin di ulang tahunnya Majelis Majelis Nurul Mustafa di GBK, beliau hadir loh. Waduh, dengan keren Habib Hasan, ya kan itu majelis terbesar setelah Majelis Rasulullah. Jadi Majelis Rasulullah tuh keliling-keliling ya dulu ya, Iya, dulu, Gus dulu. ya. Nah sekarang diteruskan dengan oleh majelisnya Habib Hasan Nurul Mustafa itu Pak Ganjar datang loh kemarin. Alhamdulillah dia sampai update status bahwa seneng ya kumpul-kumpul sama pecinta Rasulullah. Oh itu keren banget Masya sih. Allah ya. Luar Panutan biasa. ya emang Iya, ya apalagi beliau Prof tuh. Mahfud juga santri ya Gus ya. Prof Mampu santri. Iya. Nah itu kita kemarin napak tilas cerita ini, Bang, roadshow pakai HIS. Wih. Iya, dari Jakarta sampai Surabaya. Surabaya, Keren. perjalanan Kita, darat. iya ada harus Pengkor tapi nikmat tuh. Iya, masalahnya kan kita kayak ya udah umur segini juga kayak lah kita baru tahu nih ya Wali Songo. Kita pengen vlogin Sampai segitu, 99-nya ya. 99-nya kadang kan orang kayak cuman ada yang satu doang, Bang, dua. Benar, iya, Ini iya. deril kayak satu rombongan tuh komplit 9 gitu, selesai semua. Masya Allah. Semuanya Iya, didatengin ya, iya. Ri. Benar, Lu dari gimana barat tuh, Ri, ketemu ceritanya timur. kesan-kesannya, Ri? Apa aja tuh kejadian-kejadian yang lo pernah alamin tuh, ya kan? Dapat langsung apaan gitu. Enggak, tuh ntar nomor lagi lo. Minta nomor. Itu supir HS gitu kan. Masa sih? Masa sih? Minta nomor. Bercanda. Bercanda. Ya itu sih luar biasa ya, Bang, Ya. kalau gue pribadi ya kayak kapan lagi gitu kan. Ya kayak tadi yang dibilang kayak kita perjalanannya darat nih. Berenam kita ya, bertujuh sama driver, Iya. Bang. Kebetulan gue cewek sendiri ya kan. Kalau kata orang-orang, lu ngapain masuk ke kandang harimau gitu, ibaratnya gitu. Udah tuh kita mulai ke Cirebon ya, Gus ya? Ya, ke Cirebon dulu. Gunung Cirebon, Jati. Gunung Jati. Itu Masya Allah, Bang, tempatnya bagus banget. Masa? Iya. Gunung Jati ya? Iya, naik-naik gitu kan. Iya. Otentik banget, Atas. otentik. Iya, Dia masih naik batu-batu gunung ya, kayak zaman dulu banget gitu, bagus ya Gus ya. Dan itu rame. Ya kayak tadi kayak takjubnya tuh kayak tempat ziarah nyarinya apaan sih, tapi ternyata rame itu, Bang, Bener. yang Jadi ngehidupin Iya, Cung, ya? ekonomi sekitar. Jadi Iya. setiap makam itu pasti rame aja pedagang-pedagangnya. Ya. Iya, Gue juga Cung. kaget tuh, gue pertama kali kayak ikut gitu. Lu baru pertama kali gitu? Baru. Itu hebatnya wali-wali Nah. itu ya, udah meninggal aja masih Masih ngidupin ngasih manfaat. ekonomi. Nah, Iya. iya itu ya, betul ya, Bang. Iya, makanya hidup yang bener, Wak, ya kan? Iya, Jangan Allah. pakai calon yang curang. Masya Allah, iya bener banget, Masya Allah, tabarakallah. Amit-amit tuh kayak di Hidayat. Iya, ngeri kan ya kan. Misalnya ada tulisan sinetron film Hidayah kan, habis cawapres ya kan langsung hajab kubur ya Ya, kan. Masya Allah, serem banget, serem. Karena dengan jalan yang curang, wah kan kita nggak tahu ya nggak. Sampai dah ada gitu-gitu. Salah ya. Kita Itu kemana lagi tuh, Gus? Terus bis Dari Cirebon. Cirebon kita ke Sunan Kalijaga di Demak. Wah, Demak, Kali oh Jaga iya. keren sih. Yang banyak monyet tuh ya. Banyak Kemarin monyet di Gunung Jati. kita- Di Gunung Jati. Ya, banyak kita monyet. malam ya. Oh malam, monyet tidur wah ya kan. Terus Malam. Itu yang di Ya lu sampai yang malam, dalam sampai masjid malam ya, di Gus, ya? Kalijaga. Malam, Kita malam itu sampai Sunan Kudus. Oh, Masya Allah. Sunan Kudus, terakhir Sunan Kudus. Jam berapa tuh Sunan Kudus? Jam berapa ya? Jam Maghrib. Enggak lah. Enggak maghrib Sunan 11, Kalijaga. 11-an. Jam 11. Oh, jam Emang 11. tempatnya enak Sunan Kudus. Iya. Bagus banget tuh Bagus estetik. Iya, banget ya, bagus, iya estetik bagus. juga. Abis hujan, Bang. Tapi katanya ada eksiden yang diminta-mintain duit itu nggak jadi masalah. Oh, itu Enggak, dia. gitu. Ada Iya, lagu. aman. Kan ada gusnya ya kan langsung. Iya, kita ada pawangnya. Iya. Dan kebetulan ada di beberapa tempat itu kita
kita drill di depan makamnya gitu bang. Oh, Masya Allah. Kita depan, masuk depan makam wali, iya, yang di mana orang-orang masjidnya orang-orang umum tuh Nggak bisa nggak masuk. bisa masuk, kita masuk. Oh itu Iya. biasanya emang doanya langsung di depan situ, masya Allah banget. itu orang-orang pilihan biasanya. Kalau Masya Allah. Kobul. iya. Kabul, Orang-orang pilihan. Ini kalau biasanya juga mitosnya, bukan mitos sih sejarahnya, kalau di luar Batang tuh lebih ke rezeki gitu tuh, lebih Iya, bagus. katanya rezekinya, ada iya. gitu-gitunya ya, Ada yang Gus, curhat ya? sih, gue bener bang, abis dari situ dapat ke main TV ya kan. Iya sih ada gitu Ih, juga bang. serius. Wih, iya bener gak sih? Emang bener karena gini. Ini cerita curhat, bang, ternyata bener ya. Nggak lama dari itu bang, gue sama Riri dapat di main TV, wah keren gue bilang. Kebohongan abang mah. Nggak apa-apa sekalian cari muka, wow. Itu ada dalilnya bang, ada Masa dalil sih? itu. Bener Di nggak sih? dalam- Masya Allah nih. Iya nih, gue ngeluarin dalil. Iya, Bang, ya Itu Gus, di- silakan Gus. Di surat Yasin itu ada ayat Inna nahnu nuhyil mauta Iya. wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Inna nahnu sesungguhnya kami nuhyil mauta, kami menghidupkan yang mati. Iya. Maksudnya menghidupkan yang mati itu kita orang hidup menziarahi orang yang mati itu kan sama saja menghidupkan orang mati. Maksudnya Iya. gini, kita mengucapkan salam pasti dijawab dong. Benar, Di alam pasti. kubusan itu kan menghidupkan juga. Nah, konsekuensinya kalau kita sudah berziarah, wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum, nanti kita akan ditulis apa-apa yang sudah mereka mereka capaikan, mereka yang sudah mereka lakukan akan tertular Kembali ke kita gitu Iya, ya. gitu. Oh, Masya Allah ya. Itu pasti. Itu maksud orang apa karomah itu ya bang? Iya. Masih berkah ke orang-orang lain gitu. Kalau zaman Nabi itu apa? Kalau bisa ngebelah lautan. laut itu namanya apa? Mukjizat. Nah, Mukjizat. kalau zaman Nabi mukjizat, tapi kalau wali itu namanya karomah. Ya, jadi mukjizat kan hanya para nabi. Kalau dukun sihir. Kalau dukun nggak ngerti tuh dia atas izin Allah, Jampe-jampe. tapi Allah nggak redo. Jadi gini loh, ada perbuatan yang Allah izinin, semua izin. Misalnya Riri abis ini mau ke Lucy diizinin, mabuk tapi Allah nggak redo. Ya Allah. Iya, jadi semuanya diizinin sebenarnya. Tapi Cuman Ridho atau enggak gitu ya bang, balik iya, lagi. sama kayak malu ya kan Yuno beli micin ya kan. Iya, dikasih 2.000 ditilep 1.000. Iya, itu. Agak ikhlas Kan Allah sama izinin, kita, bener kan? nggak? Iya bener juga. Bisa aja lupa ah. Jadi seru ya. Seru, kalau- terus kemana lagi Gus kita ya? Kita dari situ pagi-pagi ke Muria. Nah, Muria tuh asik tuh. Itu gila, itu keren banget. Itu paling keren ya? Itu dari penginapan kita naik motor tuh. Gila udah kayak jet coaster di bawahnya. Iya. Nah, ngoeng. nggak bisa langsung ya, langsung dari penginapan dulu ya berarti ya. Karena malam bang, tengah malam. Malam kita nyampe Dan tengah emang malam. nggak bisa masuk mobil di Muria itu. Di Muria kita harus parkir snack ojek karena di Muria itu ternyata ojeknya itu udah terorganisir. Iya, Jadi ada ojek pagi, ojek malam, Bang. Dan- Jadi buat penghasilan warga juga. Keren Mobil ya. juga nggak bisa ke atas, jadi harus naik ojek. Naik ojek. Jadi Emang jalannya serem. Balik lagi bang, karomah, para wali. Iya, masih bisa ngasih rezeki ya kan. iya, Wah. nanjak banget Bang kayak di atas gunung gitu ya, Cong. Iya, Ya. lewat Ih, bukit pemandangannya gitu-gitu. keren, terus makamnya juga Masya Allah deh. Kita Seger masuk lah tuh, pokoknya Bang. tuh. Tapi nggak ada yang gini-gini kan? Di kan tebing di Monkes Nggak oh ada nggak ada. sih, Bang. Oh nggak ada Nggak yang gini. kelihatan sih mungkin Yang ya. itu adanya di Senayan bang. Iya, itu adanya di JKSD kemarin. Oh nyari jawaban. Oh, nyari Aku pikir di jawaban. gunung kan takutnya ada mohon kayak. Kalau kita kan nyari karomah. Oh iya benar. Kalau suruh gimana nyari apa? masalah. Nyari jawaban. Nyari masalah aja, nyari suara. Ya gini. Iya. Oh, abis itu kemana lagi Gus? Dari Muria kita ke Sunan Gresik tuh apa gitu? Antara dua lah Iya, ya. pokoknya kita abis itu masuk. Derajat, Iya, terus masuk Jawa Timur tuh, Bang. Ya kan ya, Gus ya? Ya, Kita Tapi yang kayak- paling berkesan buat kalian tuh kalau di Wali Songo yang di mana tuh? Yang menurut tuh wah nih. kalau gue sih di Kudus. Nah, kalau di Kudus lu Wit? Kudus Gua- tuh beda aja orangnya. Gua Gunung Jati. Oh, gue nyati karena lu lihat pemandangan lu anak pencinta. Gunung Jati yang di Cirebon kan? Iya. Kalau Karena Kenapa? pas di Cirebon awalnya kan pasar tuh rada crowded, pas sudah masuk yang daerah private-nya. Iya. Itu kayak apa ya? Kayak film-film kayak di film-filmnya otentik gitu, ngelewatin 9 gerbang ya kalau nggak salah ya. Tak 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 tak. Pas buka pintu yang kayak rumah Jawa tua, rada derdek juga. dia ada apa nih di dalamnya? Iya, taunya ketemu ini anggota DPR di dalam. Masih Ada lagi berdoa. Banyak anggota partai dewan. mana, Pak? Oh nggak tahu kita. Soalnya ini kegepin kan jadi ketahuan banget ya. anggota Iya, dewan main itu pamer kayak kali gitu. ya Iya, kan. iya. Kita papasan gitu jadi kayak udah selesai, Pak. Oh, udah. gitu. Tanyain dulu udah ke Pangeran Jakarta belum di Klender? Ampun tuh. Udah kali bang, udah. Makanya langsung ke Cirebon. Oh iya. Langsung ke Cirebon. Kalau lu Rih yang Gimana paling ya? antara Ini 9 Gus wali. yang makamnya kelihatan dari pinggir jalan. Yang di pinggir Maulana Ibrahim. jalan. Oh yang di Lamongan. Enggak yang malam-malam ya? Iya, malam-malam. Oh di Gresik itu. Oh, Gresik. Gresik. Oh, iya, Gresik. Iya, itu Kenapa Rih? menurut gue kayak itu sederhana Oh yang lo banget, ke Bang. Bupati itu ya? Iya, itu Makam sederhana Bupati. banget, Bang. Drill kayak di dalam masjid ya, itu ya, Gus ya. Iya masjid. Terus di pinggir jalan tuh udah kelihatan. Kalau kayak yang di Cirebon kan kita naik dulu ke Iya, atas tuh, Bang. Kayak semua tuh
ibaratnya istimewa banget lah tempatnya. Tapi di tempatnya beliau ini tuh kayak Biasa aja ya. ya, jadi semuanya orang tuh bisa akses gitu loh, Bang. Sederhana lah ya. Iya, itu. Terus kebetulan ada makam bupati pertama di situ. Jadi kayak ada komplek pemakaman zaman dulu tuh, Bang. Ih, serem banget tuh. Tadinya gue kira ada anak-anak kan di dalam. Gue ikutin orang aja di belakang, gue ikutin. Apaan nih kayak uji nyali kata gue gitu kan. Karena nisannya tuh dari nisan-nisan zaman dulu tuh, Bang, batu-batunya. Terus ada nih satu tempat gitu. Itu gede banget, Bang. Udah 20 menit. Ya. Ada gede banget. Apaan kali gitu. Terus kayak tamasnya, udah Mbak coba Mbak berdoa aja, siapa tahu beliau apa kayak abang tadi kayak dapat ridhonya apa gitu. Ya. Ya kita iseng-iseng aja ya kan Bang, namanya berdoa kan gak ada yang salahnya ya Bang. Iya, bener. Gitu. Terus sampai akhir kita terakhir di mana Gus? Terakhir kita di Ampel. Di Ampel terakhir, Surabaya. Surabaya itu Tapi dia. kalau gua boleh tanya nih, apa sih hubungannya? Lo kan di generasi pemenang ya, dalam arti kita juga di generasi pemenang. Hubungannya apa sih tentang ini ke ziarah gitu? Apakah yang bisa kita pelajarin, kita petik sih dari situ tuh? Ya, yang pertama kan masalah sejarah ya, Napak Tilas. Wali Songo itu bukan sekedar ulama, bukan sekedar wali, tapi beliau juga pemimpin. Jadi ke Indonesia itu bukan sekedar dakwah, tapi merubah tatanan sosial, merubah tatanan ekonomi. Itu yang Mesti apa dipelajarin yang lagi yang ya. bisa kita Ini anak pelajari. muda perlu ya tahu kayak gini nih. Perlu Bang. banget, Bang. Perlu Bang, gue juga jadi melek kan. Anak muda tuh harus melek sejarah karena Iya. ada satu teori nih, teori dari Cakep nih kalau ngomong sama Prof Alfi ya. Iya. Makanya teori habis. Satu jam ini kalau ini ada ya kan teori udah belajar. dari Ibnu Khaldun itu di dalam bukunya Muqaddimah itu kerajaan itu hancur atau majunya itu karena ada asobiah itu nama apa ya, fanatisme atau nasionalisme. Dia mengerti background dia siapa, misalnya bangsa gua kan bangsa Indonesia Ya. gitu. Oh, jati kita diri harus- bangsa lah jati ya? diri bangsa tuh harus kuat kalau ingin negaranya itu maju. Kalau misalkan jati diri masyarakat Gak kuat bil sejarah. khusus anak-anak muda udah rontok ya, itu tanda-tanda mungkin Indonesia akan mundur. Ya iya Bang, kalau pemuda nggak punya jati diri ya kayak labil-labil gitu, hancur-hancur Betul. juga kan. Sana Kayak kemari kemarin ngikut. gini dong. Iya. Jadi jangan terlalu bebas, tapi juga jangan terlalu fanatik. Iya. Misalnya terlalu mabuk agama kan jadi nyalain lain juga nggak boleh. Porsinya kudu pas Iya. lah. Dan kita juga ada misi rahasia, Bang. Apa tuh misinya tuh? Nah, ini Cie. yang ada buat penutupan Jadi kita nih misi ini. sembari ini guys, sembari kita Kanvasing. berdoa ya, sembari kanvasing. Oh. Dari bagi-bagi. kita terjun ke lapangan, Iya. ketemu sama Masyarakat. masyarakat umum. Bagi-bagi gitu. kaos, Iya, kita bagi-bagi kenalin, APK. Iya, sambil ya, saling mengenalin lah ya bahwa ini pemimpin kita juga Benar, religi benar. Karena kan banget, sebenarnya ya kan belum ada yang gitu, Bang. Oh, Tapi belum ada ya? ngikutin, ya kan? Emang ada yang ngikutin Ya, Pak? ada deh Partai pokoknya. kosong berapa? Udah. Kosong. Jangan Ini julid amat lanjut Durat. lagi ya, jangan julid. Iya, iya, iya. Kalau julid mah nontonnya di program kita ya, Cong ya. Cie. Jangan lupa nonton julid guys, ya pamer. Oke, closing statement ada yang mau dikata-katain? Dari Dikata-katain. Abang udah kalau dikata-katain abang nih coba dah mau katain siapa aja. Ya dari Gus aja Gus. Jadi kesimpulan lagi. dari ini buat penonton tuh apa Gus? Buat terutama buat ya pemuda-pemuda nih Pak Gus. dan Ya para buat pemuda-pemuda, Nah. khususnya anak muda kita ya, kita jangan lupakan sejarah gitu aja. Oh. Kita jangan lupakan sejarah karena Indonesia ini sebenarnya bangsa yang besar. Benar. Dari abad kedua pun Indonesia udah tercatat, bangsa Indonesia itu tercatat namanya di manuskrip peradaban di India, Cina itu udah ada nama-nama bangsa Indonesia itu. Sama satu lagi ya, selain kita berikhtiar, doanya harus juga kenceng ya, Bang. Wah, itu aja Betul. beriringan. Itu harus beriringan. Kalau Dan salah doanya satu doang harus nggak bisa yang- jomplang, Cong. Iya, harus yang benar. Jadi Iya. balance ya kan? Oke, jadi closing buat gue juga himbauan lah, jangan pernah lupakan sejarah, jangan pernah bikin sejarah yang buruk akan jadi catatan digital kalian semua. Cakep. Baik anak Bang. muda atau enggak. Cakep. Cekidot. Yaudah. Sampai ketemu lagi sama kita di generasi pemenang. Dadah. Bye.